saya tidak akan memproklamasikan. Selamat siang, Pak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya lewat siaran radio BBC London. Without a love of my own, blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan datangnya saya ke sini, saya akan memberikan kabar gembira bagi kita semua, yaitu kekalahan Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio luar negeri. Itu tandanya kita sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Wow, itu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi maksud Anda tadi kekosongan kekuasaan di negara kita, maksudnya apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, begitu. Sekarang saya sudah mengerti maksud Anda. Terima kasih, Bung. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, kita semua harus sepakat bahwa kita akan menolak semua bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Nah, benar kata Bung Darwis. Karena kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usul Mewikana. Sebaiknya dari mulai sekarang kita harus meminta kepada Soekarno dan Muhammad Hatta lebih cepat lebih baik, bukan? Ya, benar, setuju. Bagaimana kalau kita segera mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usul Anda, Tuan. Mungkin sekarang waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Ya, benar sekali. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Saya setuju denganmu. Saya juga setuju denganmu. Saya juga setuju denganmu. Tenang semuanya. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Kalian semua sudah setuju, besok kita datangi rumah Soekarno dan kita bicarakan keinginan kita semua. Kalau begitu, saya pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, para pemuda mendatangi rumah Soekarno untuk memberitahukan tentang keinginan para pemuda itu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa yang ingin bertemu dengan Kang Mas? Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Masuk.
silahkan duduk. Iya, terima kasih. Sama-sama, saya panggilkan dulu Kang Mas ya. Iya. Ada siapa, Bu? Itu para pemuda datang, mereka ingin berbicara dengan Bapak katanya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Silahkan duduk kembali. Saya dengar dari istri saya, ada yang mau kalian bicarakan. Memang apa yang mau kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi, usulan kami belum dapat diterima, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah, kalau memang itu keputusan Bung Karno, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja. Sebelumnya kami meminta maaf sudah mengganggu waktumu, Bung. Pak, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat pada pukul 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Gimana kalau apa yang kita bicarakan, kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Bung Hatta? Saya setuju. Kami pun juga setuju. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas ada di dalam. Wah, kebetulan sekali para tokoh tua juga sedang berkumpul. Apa, Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Iya, Buntaran dan yang lainnya ada juga. Aduh, maaf saya malah keasikan ngobrol. Silakan masuk. Baik, Bu. Ya sudah, saya panggilkan dulu Kang Mas. Silakan, Bu. Kang Mas. Permisi, Kang Mas, itu ada para pemuda datang. Mereka ingin berkumpul, ingin bertemu katanya. Selamat siang, Bung. Ya, silakan duduk semuanya. Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktumu. Tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Nih, Bung sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Saya tahu kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkan. Lalu mengapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan dahulu rapat anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan lagi mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan nanti malah Jepang mengetahui rencana ini. Seperti yang kita tahu bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali, Tuan. Tapi Tuan, saya rasa Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. Semakin hancur perundingan.
Para pemuda dan Soekarno bersih tegang. Keadaan semakin panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, akan duduk Bung. Ada apa ini para pemuda dan para tokoh berkumpul di sini? Ah, tidak apa-apa. Saya senang Bung datang kemari. Kami di sini sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekali, tapi saya tidak setuju. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Gimana kalau kita renungkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan dulu dengan para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Mana dengan para pemuda ini? Para pemuda ini duduk di serambi belakang. Baiklah, kalau begitu kami akan ke serambi belakang. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para pemuda mendesak agar segera kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau berita tersebut memang benar, tentu saja seharusnya kita terlebih dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, karena yang saya takutkan malah terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Silakan duduk, Bung. Terima kasih. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau itu pendirian Anda, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang jelas, kami akan berusaha agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan besok pagi pada tanggal 16 Agustus, PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Lah, memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalikkan telapak tangan Anda? Tidak. Semua ini membutuhkan proses, Bung. Kita tidak bisa seenaknya saja bertindak tanpa dibicarakan kepada seluruh anggota PPKI. Tuh kan, apa aku bilang, Wis? Diam kau. Apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau tidak ingat dengan pembicaraan kita pada saat rapat? Benar juga apa kata kau. Tapi ini adalah waktu yang sangat tepat, Bung. Karena Jepang sudah kalah oleh sekutu dan juga tidak lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah menderita akibat penjajahan yang dilakukan. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Kita harus menunggu bangsa Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Kita harus memproklamirkan bangsa ini. Apakah kita harus menunggu janji manis itu? Bangsa Jepang saja kalah dengan perang sucinya. Segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perhatikan, mana bukti kekuatan diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Jika ternyata terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kemerdekaan?
Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang, dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Bung Hatta tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka tidak percaya akan berita itu. Begini saja, saya bersepakat agar Bung Hatta tidak sendiri saja dengan capek dengan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan usul saya? Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Mereka masih perlu untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Lantas, kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan emas bagi kita. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah menopang kekuatan sendiri. Mengapa mereka datang kepada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa, orang yang tepat hanya Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Dengan pendapat mereka yang bertolak belakang dengan pendapat kita, bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan secara tertutup dengan mereka? Semacam penculikan seperti itu? Tepat sekali. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja tugas ini kepada Cindy dan Latif dan Indra, karena mereka berdua dengan anggota PETA. Itu merupakan ide yang baik. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana denganmu, Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang, karena di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kemarin? Bukan bermaksud kami mengganggu waktu istirahatnya, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan bersama Bung Karno. Sekali lagi kami meminta maaf. Tidak apa-apa, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama, kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Mas. Wah, kebetulan sekali Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Katanya ingin membicarakan tentang para pemuda. Apa perlu saya panggilkan juga Bung Hatta untuk kesini? Ya, Bu, silakan. Kemarin Kang Mas, di depan ada yang mencari. Siapa yang mencari? Cindy dan Latif. Oh iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum? Kang Mas, Ibu lupa. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? ngerepotin, tidak usah saja, Bu. Terima kasih. Ah, tidak apa-apa. Jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja, Bu, yang penting halal. Sudah, saya ke belakang dulu. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan saya. Memang hal penting apa? Apa berkaitan sama yang kemarin siang? Sebelumnya, kami ingin meminta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Tetapi benar, kedatangan kami di sini ingin membicarakan kejadian kemarin siang. Ini, Bung, kami diutus karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Kenapa kami harus ikut keluar kota? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau apa-apa nih. Bukan waktunya untuk berdebat. Sekarang cepat ikut kami. Apakah semua ini penting? Penting, sekarang cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya mau berpamitan dulu dengan Fatmawati.
Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi bersama pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Ayo kita berangkat. Tunggu apa lagi, ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Pastikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, bunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Kami hanya ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya, tapi Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagian pula kalau misalkan Bung Karno menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, pasti mempunyai alasan tersendiri. Bung. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan Indonesia esok harinya. Apakah Anda yakin dengan ucapan itu? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan pada pukul 12 siang, nyawa saya akan jadi jaminannya. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Bawalah ia sekarang juga. Bung, tunggu di sini. Biarkan saya yang memesankan kamar pila. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Maaf, Nona, apakah ada kamar pila yang masih kosong untuk kami? Maaf, Tuan, semua kamar pila di sini sudah penuh. Jika begitu, terima kasih, Nona. Mungkin jika Tuan mau bersabar menunggu besok, ada kamar yang kosong, Tuan mau? Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu yang Tuan mau. Saya pergi dulu. Silakan, Tuan. Kamar pilanya penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksana Maida? Dia adalah teman karib saya, dia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Selamat siang, Tuan. Ada apa? Kenapa Tuan-Tuan menagih kediaman saya? Apakah ada yang serius? Ada yang ingin kami bicarakan. Mari kita bicarakan di sebelah sana. Duduk, Tuan. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita Jepang menyerahnya kepada sekutu. Di mana Tuan tahu berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Tapi kami masih menyembunyikannya supaya tidak terjadi kekacauan dan tanggung jawab Indonesia masih menjadi tanggung jawab kami. Yang kami bingungkan yaitu para pemuda yang terus saja mendesak agar kami secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan gagasan yang bagus, mengingat waktu yang tepat untuk mempromosikan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya.
Begini, kalau Maeda mengizinkan, apakah boleh kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita persiapkan malam ini? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, mari kita bersama-sama mempersiapkannya malam ini. Silakan duduk. Terima kasih. Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi yang tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami sudah tidak bisa mengubah status quo. Dan mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa sudah tidak mempunyai kebebasan untuk bergerak. Mereka semata-mata alat sekutu dan harus menurut perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi dan pelaksananya diserahkan kepada PPKI pada pukul 12 malam. Nanti akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu terlangsung tadi pagi, akan dibantu. Tetapi setelah siang hari, kami harus tunduk kepada sekutu. Dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang, rapat PPKI terpaksa kami larang. Hanya terlalu banyak orang mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta saya yang mengerjakan naskah ini bersama? Benar, memang sebaliknya merekalah yang harus berada di ruang makan ini. Bagaimana dengan para pemuda itu? Mereka menunggu kita. Ayo Soekarno. Baiklah Bung, kalau itu maumu. Biarkan saya yang mencatat. Gimana dengan kalimat pertama? Karena pembukaannya dengan kata proklamasi. Sepertinya itu kata yang cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu untuk isinya apa? Sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Tahu bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan tentang kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaannya. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika begini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus, semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka setuju dengan isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Silakan duduk. Bagaimana naskahnya? Apakah sudah selesai, Bung? Ya sudah, saya akan bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.05, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang mau menambahkan? Maaf Bung, menurut saya ada sedikit kata yang janggal. Jadi saya sarankan untuk dilakukan beberapa perubahan. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa kejanggalan. Menurut saya, kata ganti tempo bisa kita ganti dengan tempo. Baik, saya terima. Lalu? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 17.08.05 sepertinya akan menjadi lebih jelas jika diubah menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 1945. Ide yang bagus, apakah ada saran lagi? Lagi, wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kami akan memperbaikinya sekali lagi. Sepertinya itu lebih baik. Apakah saya tim Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Tolong, ketik sekarang dengan cepat. Baiklah. Ini Bu, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih.
Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang hadir di sini? Setuju, agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, amankah? Untuk saat ini bisa dikatakan aman karena para masyarakat Indonesia belum datang kembali. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siap siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadinya pertumpahan darah apabila kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di sana. Mungkin lebih baik proklamasi dilaksanakan di halaman rumahmu, Bung. Bagaimana? Hubungi semuanya, beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi pindah ke depan rumah saya. Akan saya laksanakan. Apakah Bapak sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita tidak mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahit benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Hei Latif, kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
Ada basrengnya. Assalamualaikum. Tapi Tuan, saya itu rasa Duduk. Bombastic side eye. Tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk kita. Tapi saya tidak bisa. Apa-apaan kalian ini? Ya, saya tahu itu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Katakan aman karena pohon